tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Hamba Tuhan yang sejati. Jika ada hamba Tuhan yang sejati, berarti ada hamba Tuhan palsu. Bedakanlah dari muannya, apa yang dihasilkannya akan kelihatan siapa dia sebenarnya. Siapakah yang disebut sebagai hamba Tuhan yang sejati? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, hamba Tuhan yang sejati, hamba yang melayani Tuhan yang benar. Ada banyak orang mengaku hamba Tuhan, atau ada banyak juga orang yang mengaku hamba Allah, dan ada banyak Tuhan, ada banyak Allah, akan tetapi siapa Tuhan yang dilayaninya? Apakah dia Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan yang benar sudah pasti firman-Nya benar. Tidak ada kebohongan di dalam perkataannya. Hal lain, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sejati, dia Tuhan yang hidup, bukan katanya maha hidup. Jika dia hidup, dia dapat berbicara kepada manusia. Dia berfirman. Jika Tuhan tidak dapat berbicara kepada manusia, itu namanya berhala yang mati. Yang kedua, hamba Tuhan yang sejati sudah pasti hamba kebenaran. Artinya memberitakan kebenaran. Sebaliknya, jika memberitakan kebohongan, walaupun dia mengaku sebagai hamba Tuhan, itu namanya hamba iblis. Dia menghambakan diri kepada iblis dan ikut serta menyebarkan kebohongannya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang ketiga, tidak ada hamba Tuhan yang sejati menjelek-jelekan hamba Tuhan lainnya, ataupun memfitnah, menuduh yang tidak benar kepada hamba Tuhan yang sejati. Itu hamba iblis. Yang keempat, hamba Tuhan yang sejati adalah hamba Kristus yang menjadi saksi Kristus, hanya memberitakan Kristus saja, fokusnya hanya kepada Kristus, bukan dirinya sendiri ataupun gerejanya. Kristus yang dimuliakan, itulah tujuannya. Yang kelima, hamba Tuhan yang sejati bukanlah hamba uang ataupun hamba perut yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mengenyangkan perutnya. Ini hamba Tuhan yang motivasi pelayanannya yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, melayani karena ada uangnya ataupun pasang harga tarifnya sebagai panggilan. Dalam pelayanan, tidak beda dengan pelacur rohani bukan? Menjual nama Tuhan dengan bayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, hamba Tuhan yang sejati melayani seperti Maria, punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, dan melayani pekerjaan Tuhan seperti Martha, yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan menurut keinginannya sendiri, buat ini dan buat itu, tetapi Tuhan tidak menyuruhnya. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, tidak bosan. Yang ketujuh, kesimpulannya hamba Tuhan yang sejati, hidupnya pasti takut akan Tuhan, hidupnya hanya untuk Tuhan dan menyenangkan Dia saja. Tidak ada kepalsuan dalam hidupnya, tidak ada kemunafikan. Sebagaimana Rasul Paulus, contoh hamba Tuhan yang sejati. Ini yang dia katakan. 1 Korintus 2 ayat 2.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus, yaitu Ia yang disalibkan. Filipi 1 ayat 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi jelas, Yesus Kristuslah yang dipermuliakan. Fokusnya hanya kepada Yesus. Maukah saudara menjadi hamba Tuhan yang sejati? Hamba Tuhan adalah hamba kebenaran, dan kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebenaran." Tidak salah jika saudara menjadi hamba Kristus. Kalau saudara belum menjadi hamba Kristus, maaf, saudara masih berada di bawah naungan si jahat. Tuhan memberkati.